Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Prima Nuridasari dan kali ini saya akan membahas tentang individu dalam kelompok. Yang pertama yaitu tentang kelompok. Apa sih kelompok itu? Kelompok adalah sekelompok orang yang berisikan dua orang atau lebih yang mempersepsi dan dipersepsi sebagai satu kesatuan. Dan di dalam kelompok tersebut ada interaksi antar anggota dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Di dalam kelompok tersebut juga memiliki satu tujuan yang sama, dan anggota kelompok merasa bahwa dirinya itu sebagai bagian dari kelompok. Dan pastinya setiap kelompok itu kan ada manfaatnya. Nah, mari kita bahas satu persatu manfaat kelompok bagi individu. Yang pertama yaitu kelompok dapat memenuhi kebutuhan individu untuk merasa berarti dan dimiliki. Yang kedua yaitu kelompok sebagai identitas diri seorang individu. Dan yang ketiga yaitu kelompok sebagai sumber informasi tentang dunia dan tentang diri kita. Kemudian, mengapa sih individu bergabung ke kelompok? Yaitu ada 6 alasan individu bergabung ke kelompok. Yang pertama yaitu proksimitas, yaitu individu cenderung bergabung dengan individu lain yang saling berdekatan. Kemudian yang kedua yaitu kesamaan minat, sikap, atau keyakinan. Individu yang punya minat atau keyakinan yang sama cenderung berkelompok. Kemudian yang ketiga yaitu saling bergantung untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian yang keempat ada mutual positive support dan kenikmatan berafiliasi. Kelompok bisa memberi dukungan yang positif kepada individu serta membuat individu merasa memiliki afiliasi. Kemudian yang kelima yaitu dukungan emosional, yaitu bisa memberi dukungan emosional untuk para anggotanya. Yang keenam karena identitas sosial. Keanggotaan individu di dalam kelompok membuat individu memiliki identitas. Kemudian kita akan membahas tentang komponen utama dalam kelompok. Yang pertama yaitu ada peran. Apa sih peran itu? Peran itu serangkaian tingkah laku yang diharapkan akan dijalankan oleh anggota kelompok yang memiliki posisi tertentu sehingga menjadi pembeda antara anggota satu dan anggota yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada status. Apa sih status itu? Status itu posisi seseorang dalam hierarki kelompok, yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu status yang dapat diwariskan atau status yang diusahakan. Kemudian faktor-faktor dari status yaitu pertama ada ukuran tubuh, atribut penting, usia, dan kemampuan individu. Kemudian yaitu ada komunikasi dalam kelompok. Komunikasi itu transmisi informasi dan pengetahuan antar anggota kelompok. Komunikasi itu bisa berbentuk formal ataupun informal. Komunikasi dalam kelompok biasanya itu berbentuk jejaring yang menentukan siapa berkoordinasi dengan siapa. Dan jejaring komunikasi itu bisa secara terpusat ataupun tersebar. Dan bentuk-bentuk komunikasi yaitu ada bentuk well, bentuk rantai, bentuk Y, ataupun bentuk secara tersebar yaitu ada sarang laba-laba dan lingkaran. Kemudian selanjutnya ada iklim komunikasi. Apabila iklim komunikasi yang berkembang secara jujur, maka akan terbentuk iklim komunikasi secara suportif atau kooperatif. Sedangkan apabila berkembang secara tidak percaya, maka disebut dengan iklim komunikasi defensif atau kompetitif. Komponen selanjutnya yaitu ada norma. Apa sih norma itu? Norma adalah aturan yang disepakati bersama tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota kelompok. Norma dapat berbentuk formal yaitu secara tertulis dan informal yaitu secara tidak tertulis. Fungsi norma itu apa aja sih? Yaitu dapat mengatur tingkah laku, mengurangi ketidakpastian yang berada dalam kelompok dan membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada kohesivitas kelompok. Artinya, faktor-faktor yang dimiliki kelompok dan membuat anggota kelompok itu tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah sebuah kelompok. Kekuatan pendorongnya yaitu ada kemenarikan dari kelompok dan anggota kelompok dan alat untuk mencapai tujuan dapat berupa interaksi sosial dan tujuan individu yang membutuhkan bantuan orang lain, maka akan terbentuk sebuah kohesivitas dan akan terbentuk tingkah laku yaitu dengan melanjutkan keanggotaan di kelompoknya dan patuh pada norma-norma kelompok. Dan komponen yang terakhir nih ada sosialisasi kelompok. Model sosialisasi itu dapat meliputi dari pertama ada farming atau orientasi, kemudian storming, konflik, norming, struktur, performing, bekerja, dan adjourning, bubar. Tapi sosialisasi kelompok itu apa sih? Sosialisasi kelompok yaitu bagaimana kelompok itu berubah dari waktu ke waktu karena anggotanya berinteraksi sehingga terjadi perubahan struktur, hubungan, dan peran dalam kelompok. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu, yaitu pertama bisa dengan pemalasan sosial, dan kedua yaitu free rider effect. Yang pertama kita akan membahas tentang pemalasan sosial atau social loafing. Beberapa penyebab dari kemalasan yaitu ada output equality, yaitu terjadi karena anggota kelompok beranggapan bahwa anggota kelompok itu cenderung bermalas-malasan sehingga mereka akan mengira teman kelompok mereka juga akan bermalas-malasan. Yang kedua, evaluation apprehension, yaitu pemalasan sosial terjadi karena identitas individu menjadi tersamar atau anonim ketika berada di dalam kelompok.
Kemudian yang ketiga yaitu matching to standard, karena tidak tersedia standar yang jelas untuk membandingkan performa individu. Pengaruh yang kedua yaitu ada free rider effect, yaitu orang yang mengambil untung dengan menggunakan fasilitas atau sumber daya milik umum, namun ia tidak mau berkontribusi merawat. Bagaimana sih cara mengurangi dari pengaruh-pengaruh tersebut? Yaitu pertama dengan membuat hasil kerja individual dapat segera dikenali. Kelompok atau pemimpin kelompok harus membuat mekanisme evaluasi yang mengikut sertakan hasil kerja individu. Kemudian yang kedua, meningkatkan komitmen orang untuk sukses bersama. Kemudian yang ketiga, ada menegaskan nilai pentingnya tugas yang dikerjakan. Kemudian yang keempat, membentuk pandangan bahwa yang dikerjakan setiap orang adalah unik, bukan sekedar pengulangan atau hal yang serupa tapi dikerjakan oleh orang lain.